Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang kemarin sempat sering mendengar ataupun membaca tulisan saya di Facebook bahwa ada kalimat yang sebelum kalimat itu muncul saya banyak membahas tentang masalah Changshuang. Kemudian ada kalimat bahwa mengembalikan perut pada tempatnya maka tulang belakang kita akan tegak. Nah, ini kita akan menjelaskan di dalam tutorial ini bagaimana kita memandang Changshuang dari segi kesehatan. Changshuang adalah posisi berdiri, salah satu posisi berdiri yang kemudian salah satu yang kita sampaikan nanti yang banyak dipakai oleh yang belajar, teman-teman yang belajar di Tai Chi untuk posisi, menunjukkan posisi Tai Chi dalam posisi diam. Jadi sebelum lahirnya Tai Chi atau posisi diam yang belum adakan pergerakan. Sebenarnya kalau kita membahas tentang masalah persyaratan daripada Changshuang itu banyak sekali persyaratannya, tapi kalau itu dibahas secara bela diri menjadi sangat detail dan rumit, tapi kita mencoba membahas dari segi kesehatannya gitu. Karena kalau bela diri nanti tidak selesai membahas Changshuang sendiri itu bisa berjam-jam itu. Nah itu. Tapi satu yang perlu saya sampaikan di masalah Changshuang itu adalah bagaimana kita menempatkan posisi kita pada struktur yang benar. Jadi Changshuang itu membangun sebuah struktur itu. Nah, ini ada rekan saya, Pak Joko, yang nanti akan memperagakan, kemudian saya akan menjelaskan tentang posisi dari Changshuang itu sendiri. Jadi Changshuang itu sebenarnya memaksimalkan oksigen masuk ke dalam perut kita, ke area bawah ini, di sini, terutama di bawah pusar, itu ada satu tempat di mana tempat itu harus mendapatkan cukup oksigen untuk dibakar kemudian menjadi energi. Nah itu kalau ada bahasa kesehatan, kalau bahasa di ini menjadi yuanxi atau kita sebut menjadi magma, kemudian magma ini akan memanaskan area perut, kemudian menaikkan energi dan menyebarkan. Jadi kalau perut itu jadi hangat karena energinya cukup, maka dia akan mensuplai energi ke seluruh tubuh dengan baik. Karena sumber energi kita itu di sini. Tempat paling jauh adalah ujung kaki, ujung tangan, dan ujung kepala. Maka kalau di sini dingin, maka ujung kaki, ujung tangan, ujung kepala otomatis akan dingin. Ketika dingin, maka kepala mudah migrain, mudah masuk angin, terus kemudian tangan menjadi dingin, kaki menjadi dingin. Itu yang menandakan fungsi jantung, fungsi kemudian ginjal yang menjadi lemah dan sebagainya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, posisi Changshuang, nah ini posisi kaki ini harus sejajar dengan ini. Ini sejajar, pas. Nah ini harus lurus, agak masuk dikit aja. Enggak maksudnya, nah kayak gini. Nah, dikit, ini harus pas lurus itu. Ini pas lurus, kemudian ini harus berdiri posisi tegak. Nah, kalau Anda lihat itu di sini, berarti apa? Maju lagi Pak Joko supaya bisa terangin. Nah, kalau kita lihat di sini, ini melengkung kayak gini nih. Nah, ini berarti apa? Ini lengkungan, kemudian posisi perut masuk ke depan, kemudian posisi ini turun. Jadi ini akan sering capek di sini. Betul ya? Sering rasa capek di sini. Nah, kemudian di sini juga pinggangnya jadi lemah. Itu seperti itu. Ini saya sakitnya di sini. Kalau udah di sini kena angin dingin, mau dibekam, mau dipijet, itu nanti sakit lagi. Itu seperti itu. Itu kejadian berapa tahun saya ngalamin. Nah ini lengkung yang tidak sehat karena postur. Nah ini mau di ini kan, Pak Joko mau meluruskan, tapi dia ke depan. Ini condong ke depan. Nah ini dia. Nah ini sebenarnya. Makanya saya sampaikan bahwa yang dimaksud adalah mengembalikan perut pada tempatnya. Nah ini perut pada tempatnya ini masukkan, ini jangan. Nah
Diem aja di tempat. Jadi diem aja jadi. Ini agak dimasukkan. Nah, ini kan ke bawah. Ini tetap di sini, cuma ini yang dimasukkan. Nah, ketika ini dimasukkan, ini nanti berkurang. Ini udah terlalu berlebihan. Ini harus di krek ini sama Pak Tato. Krek masukkan ke sana. Nah, ini. Nah, ketika ini dimasukkan, maka yang terjadi apa? Ini otomatis akan akan mengembang. Jadi cangsuang itu seperti ini. Kalau kita tidak masukkan perut, ini kayak gini. Ini nempel. Nah, begitu ini perutnya dimasukkan ke dalam, dikembalikan pada tempatnya, maka ini langsung, ini langsung angkat. Itu langsung angkat. Nah, ini kan langsung angkat. Terus postur di belakang itu nanti lebih lurus, nanti lebih enak. Tidak, nah ini kan rubah nih, agak enak gak? Nah, ini rubah ini, nggak terlalu melengkung sekali, tapi ini terlalu berlebihan. Nah, kemudian ini otomatis buka. Nah, ini telunjuk jari tengah dipaskan di ini garis jahitan ini. Nah, ini terus. Nah, kalau kepala kemudian dimasukkan kayak gini, ini jadi lurus nih. Dari sini, ujung sini, kita tarik garis lurus, nanti sampai di tengah sini. Nah ini, kalau ini dimasukkan begini, seret, otomatis langit-langit lidah itu nempel ke atas dengan sendirinya. Nah ini posisi. Nah, kemudian kalau sudah dapat posisi seperti ini tinggal dirilekkan. Ini rileks. Caranya apa? Bahu dirilekkan pelan-pelan, nanti rileks. Yang tadinya tegang kayak gini, ini kan masih tegang nih. Ini masih tegang. Nanti nama-nama rileks ini otot ini akan rileks, otot ini akan rileks. Nah, ini semuanya akan rileks. Nah, kemudian lutut ini kan lurus kayak gini. Nah, ini dimajukan ke depan, dikit aja. Tekuk. Nah, dua-duanya. Ditekuk kayak gini, sudah. Ini kalau ketemu ini udah sampai sini nih. Nah, ini agak masuk ke agak. Nah, ini kayak gini. Jadi posisi nanti ini agak ditekuk dikit aja, nggak usah. Yang penting nekuk sedikit, kemudian pantat agak maju sedikit. Nah, kayak gini supaya lengkungan di sini ini nanti dia maju. Kalau udah kayak gini, lengkungan di sini kalau ini pantatnya agak masuk dikit, lengkungan ini akan keluar. Yang tadinya melengkung di sini akan keluar dan ini posisi lurus. Nah, ini akhirnya dapat posisi lurus. Dulu saya melengkung sekali, alhamdulillah dengan berlatih terus selama 5 bulanan ini sudah mendapatkan postur yang baik. Nah, ini akhirnya kalau ini nggak ada. Kalau kita posisi biasa nggak kita posisi benar, ini kayak gini. Ini perut mesti kayak gini nih. Nah, ini jadi perutnya gendut itu. Nah, tapi kalau kita posisi yang benar, mengembalikan perut pada tempatnya, nah, hanya ini menjadi naik tulang belakang ini. Naik dan kita biasakan berdiri begini. Nah, ini apa? Nah, ini. Nah. Jadi six-pack, Pak. Aslinya orang itu tidak gendut tapi karena posturnya tidak benar. Nah, ini. Nah, postur begini, ini kalau kita rileks terus menerus itu. Nah, ini kan dagu nggak boleh ngangkat, Pak. Nah, dah, Pak. Nanti kayak patung. Sudah, rileks aja dulu. Nah, ini gambaran bagi teman-teman. Nah, ketika ini hangat, maka yang muncul ada tiga nanti. Kalau jenengan sering ngerjakan cangsuang itu, ada 3. Napas jadi lebih panjang, terus makan lebih banyak. Jadi nanti laparan, betul ya Pak? Laparan. Terus yang ketiga, durasi libido jadi lebih lama. Itu 3 ini. Nah itu yang ditunggu-tunggu, repot. Bisa lebih lama. Itu yang kita rasakan. Yang penting posisi kita itu benar. Jadi ketika benar,
Misalnya kita sholat, kita biasakan. Sholat kan ininya lurus biasanya, supaya ini bisa nempel kan kayak gini. Nah, makanya lurus. Nah, lurus ketika ininya dikempisin, biasa, ini jadi tegap. Dan ini bisa lebih lama. Nah, kayak gini kan tegap. Nah, postur ini jadi lurus. Nah, jadi kita sebenarnya masalah pembiasaan diri. Dan ini kalau dikerjakan, ini minimal berapa? Kita kalau belum kuat ya sekitar 10-15 menit sehari. Bisa 2 kali pagi sore, atau kemudian Anda bisa tiap hari itu minimal itu 40 menit sebenarnya. Tapi kalau belum bisa berarti kita 15 terus ditambah lagi jadi 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Nah, kalau dulu di awal, saya kalau lagi sakit pinggang, lagi nggak enak sininya, udah langsung berdiri kayak gitu aja, udah berdiri kayak gitu, udah berapa menit hilang rasa sakit di sini. Nah, itu yang saya rasakan, maka saya semangat sekali karena apa? Sakit pinggang saya yang bertahun-tahun itu nyaman ketika saya mengerjakan itu. Nah, kemudian sesudah itu dikerjakan berbulan-bulan, ternyata ada yang salah di postur dan sebagainya. Saya masih belum bisa makan buah, jadi makan buah masih kembung. Tapi sudah ketemu postur yang benar dengan pola seperti itu, buah bisa masuk lagi. Berarti selama ini ramuan yang kita minum bertahun-tahun, saya meneliti tentang ramuan untuk sistem cerna, kadang tidak bisa menjebol sumbatan di sini karena postur kita. Jadi kita tidak bisa, ramuan itu tidak menjadi maksimal kerjanya. Karena apa? Kita posturnya begini. Begitu minum ramuan, dia bekerja tapi kita jepit sendiri. Istilahnya harus jalan. Kalau kayak gini kan kita jepit nih. Nih posisi kayak gini nih. Jepit. Hanya dia sudah mulai bobol tapi posisinya, misalnya kalau selang ya dijepit. Akhirnya dia nggak bisa pembersihan dengan maksimal. Tapi ketika selangnya itu dibuat longgar, maka dia bisa membersihkan maksimal. Nah, ternyata masalahnya di situ. Makanya saya, ramuan ini tidak ini. Pakai ramuan pembersih apapun, penguat apapun, tonikum, itu enak sebentar kemudian resisten. Enak sebentar resisten. Sebenarnya bukan resisten karena kita sendiri posturnya menghambat daripada fungsi daripada ramuan itu sendiri. Maka ketika sudah seperti ini, saya makan ramuan yang sederhana aja itu udah langsung bereaksi. Dan reaksinya lebih cepat. Nah, ini cuma musuhnya satu, teman-teman. Jadi musuhnya Changsuang itu males gitu. Karena berdiri 15 menit bengong itu kan, itu butuh mental yang baja ternyata. Karena yang bagus itu ada yang bisa Changsuang bisa sampai 4 jam. Wah, itu sangar itu. Nah, itu ketika Changsuang itu di sini tebal. Tebal sampai terakhirnya tebalnya di sini. Itu kalau sudah selesai Changsuang itu mau jalan ini dulu. Diangkat dulu. Terus gerak-gerak sendiri begitu sudah ini. Tapi apa? Sesudah itu jalan jadi ringan. Kemudian kalau kita biasa kalau sedikit ada kepleset kan kita kakinya nggak punya trust di bawah, jadi nggak bisa ini. Ini jadi kita lebih posisi ada apa-apa kaki itu lebih mudah cek nangkep di tanah itu, refleksnya lebih ininya. Nah itu gambarannya seperti itu dari Changsuang. Nah ini kemudian sirkulasi jadi bagus, maka ini untuk menjawab dari teman-teman yang bertanya tentang masalah Changsuang itu bagaimana posisinya. Jadi berdirinya tetap ada juga yang Changsuang yang modelnya seperti ini ada. Nah, kemudian ada yang pakai seperti ini. Ya, ini boleh-boleh saja sebenarnya. Nah, kalau kita banyak pakai yang begini. Karena ada beberapa jenis itu. Nah, paling banyak di sini. Kadang saya juga begini di bawah, kadang di sini. Nanti ada yang begini, ada begini, begini, ada yang seperti ini. Terus ada yang pola seperti ini, itu ada Changsuang modelnya. Tapi yang sering kita kerjakan di rumah harian, jadi PR harian kita, ini biasanya sekitar 40 menit ke atas lah, 40, 45,
kemudian 50 itu. Kalau sudah bisa rutin, terus nyaman, itu bisa naik ke level 1 jam. Dulu saya sampai 1 jam, 1,5 jam di awal-awal. Kemudian kita coba rutinkan dengan kualitas ya 40, 45, tapi kualitasnya kita perbaiki. Nah ini gambarannya dari Chang Chuang seperti ini. Dan ini harus rileks semua ini supaya kendor. Ini jadi kendor. Nah cara kendornya ini apa? Siku ini kalau kayak gini, siku itu kayak diturunkan kayak gini. Nah kayak siku itu kayak diturunkan. Kayak kita menggambarkan siku ini turun. Turun maksudnya itu menancap ya. Ketika menancap ini otomatis turun. Nah, misalnya kayak gini. Nih, kerasa nggak? Kalau kayak gini diam aja kayak gini, tapi kita membayangkan siku ini turun ke bawah. Ini jadi turun nantinya. Tapi kalau siku naik ke atas karena tegang, naik ke atas, ini akan naik otomatis. Karena kalau naik, ini naik. Nah, naik berarti beban tubuh naik ke atas melawan gravitasi. Kalau melawan gravitasi, maka posisi kita tidak seimbang sehingga mudah dibanting sama lawan atau dibuat posisi kita itu tidak balancing lagi, kemudian mudah dimanipulasi. Kalau dalam bela diri itu mudah kemudian dibawa kemauan orang yang membuat kita tidak seimbang tadi. Makanya dengan adanya posisi siku ini turun, maka ini jadi turun. Kayak seperti ini. Kalau posisi seperti ini, ya, nah seperti ini kita bayangkan ini turun ke bawah. Nah ketika turun bawah, ini otomatis turun. Yang sini otomatis turun. Tapi kalau kita ini enggak ngerasa, ini ringan ke atas, ininya naik. Itu tidak boleh. Ini seperti ini. Nah ini gambarannya. Itu teknik-teknik itu. Sebenarnya nanti lebih ke depan itu lebih ke bela dirinya nanti. Karena nanti posisi kayak gini ini juga turun, ini turun. Nah, kayak gini turun. Nah, ini turun. Nah, ini nggak ada beban. Sehingga kita bisa lebih powerful nanti dalam melakukan aksi kalau ini kita bicara bela diri. Tapi paling tidak ketika posisi ini sama prinsip-prinsipnya sehingga ininya jadi turun. Nah, kemudian ketika dalam napas itu biasa saja. Jadi napas biasa, pelan, panjang itu. Nah, sampai nanti kalau saya ngerasakan, kalau saya pribadi ya, mungkin orang lain berbeda. Sampai ketika napas ini kita kerjakan dengan benar, kemudian kita bukan nikmati ya, kita dengan kesadaran itu pelan-pelan kita perhatikan semua apa yang kita kerjakan. Nanti ketika napas ini, sendi ini, semuanya kayak ketika kita ngambil napas dia longgar. Ketika kita buang napas dia juga mengecil. Jadi sendi itu bisa mengikuti napas kita. Kalau kita mengerjakannya dengan rasa, kita rasakan betul itu. Nanti akan ketemu seperti itu. Walaupun setiap orang berbeda-beda tingkat kepekaan dan sebagainya. Nah ini bagi teman-teman punya gangguan pencernaan, mudah sakit, mudah masuk angin, tulang belakang tidak lurus karena kondisi otot-ototnya lemah, bukan karena dislokasi ya, nanti berbeda. Kemudian nafsu makan rendah sekali, sering mual, kemudian senangnya minum yang hangat-hangat, kalau minum dingin langsung nggak enak badannya. Itu bisa mencoba latihan itu. Kita berharap nanti ketika dia latihan dengan benar, dengan baik, itu akan hilang dan nanti bisa merasakan hal yang tiga ini. Nafsu makan meningkat, respirasi semakin kuat, kemudian durasi libido itu juga, kemauan seksual itu juga meningkat. Itu walaupun bukan sekedar ini ya, tapi ini akan menyumbang ketika magma kita menjadi kuat energinya. Insya Allah itu teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin ada kurang dan lebihnya. Ini kita melihat dari sisi dunia pengobatan holistik. Nanti kalau dilihat dari dunia bela diri, para ahli, master itu lebih, karena saya baru belajar
dan kemudian saya analisa dari apa yang sudah kita pelajari, kemudian sirkulasi yang terjadi, maka ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan terjadi penyempurnaan lagi dalam penjelasannya. Tapi tetap mudah-mudahan ini bisa memberikan satu manfaat bagi teman-teman sebagaimana manfaat yang bisa saya dapatkan dan teman-teman yang sudah mengerjakan merasakan manfaatan. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.